Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk pengarang kitab ini yaitu siapa? Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau karyakan kepada umat bermanfaat hingga hari kiamat. Al-Fatihah yang kedua yaitu kita bacakan untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman yang kita sayangin, orang tua kita yang sakit maupun yang sehat, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islamnya atas mereka. Ala diniyah wa biqalim sallallahu ila hadrat Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu pasal. Surutul Qadwati. Ya. Surutu adapun syarat-syarat Al-Qadwati menjadi makmum. Kalau kemarin syarat-syarat menjadi imam sholat Jumat. Sekarang syarat-syarat menjadi makmum. Jadi kalau imam itu pemimpin ada syaratnya, rakyat juga harus punya syarat agar bisa menjalankan perintah dari pemimpin. Itu ahada asyara ada 11. Kalau dalam pengucapan ahada asyara itu bisa bilang ihda asyar. Ihda asyar atau ahada asyar. Biasanya kalau dalam transaksi orang-orang Arab biasanya ihda asyar biar cepat. Ya. Lanjut. Allah ya'lama. Yang pertama yaitu tidak mengetahui butlana kepada batal sholati imamihi, sholatnya imamnya atau sholatnya imam. Jadi kalau imam itu berarti imamnya makmum maksudnya ya. Kadang dalam istilah imam itu terlalu umum. Yang sesungguhnya imam itu sudah dalam fikih sudah menjadi bahasa khusus, kayak imam besar FPI misalnya. Seolah-olah kalau kita pahami secara biasa itu hanya imam sholat saja gitu. Karena dalam struktur pemerintahan modern sekarang ada imam, ada orang-orang yang ngurusin agama khusus, ada orang-orang yang ngurusin pemerintahan secara khusus. Berarti kalau imam itu bagaimana Kak? Imam besar? Ya nggak apa-apa namanya. Penyebutan imam itu kan bisa saja khusus, bisa saja umum. Kalau imam dalam fikih memang sudah khusus, imam di dalam sholat. Berbeda ketika kita nyebutnya khalifah. Khalifah tidak pas disebut di dalam sholat. Khalifah itu kan pemimpin juga sebetulnya, khalifah. Iya, kayak presiden gitu. Bihadasin karena hadas. Bihadasin karena hadas. Au ghairihi atau selain hadas. Wa an la ya'taqida
dan tidak meyakini. Meyakini. Akidah, keyakinan. Akidah, keyakinan. Akidah akhlak berarti keyakinan yang disertai dengan perilaku atau akhlak. Kadang orang sekarang buat jadi bahan mainan ya. Gak ada akhlak. Betul itu. Gak ada akhlak. Padahal dia sendiri ya gak berakhlak. Ketika kita mengatakan dia orang buruk, sesungguhnya kita adalah orang yang buruk. Maka kita jangan suka mengatakan orang itu berperilaku buruk. Ya. Biasakan keburukan itu kita waspadai sebagai perilaku kita, dan kebaikan itu potensi milik orang lain, sehingga kita tidak berusaha merasa lebih baik daripada orang lain. Wujuba qadaiha, kepada wajibnya mengkodok sholat, alaihi, atasnya. Belum. Belum. Qadaiha, mengkodok sholat, alaihi, atasnya. Jadi kalau kemarin kakak ngasih penjelasan tentang orang mengkodok sholat, beberapa pendapat mengatakan qada sholat itu wajib, ya. Jadi misalnya sekarang kalian ini belum balik, artinya sholatnya belum sempurna kan, fokus, sholatnya belum sempurna. Ketika kalian sudah mulai balik, maka dari situlah mulai nol, hitungan amal dimulai. Awal sekarang ini sudah balik ya, misalnya awal balik, namanya permulaan balik. Kemudian dia melakukan suatu kesalahan, ya kesalahan mulai dicatatkan untuk nama awal. Nah, kalau nadir, najla yang masih belum balik, kesalahan dan kebaikannya dicatatkan atas nama orang tuanya. Makanya kamu jangan suka menjerumuskan. Artinya maksudnya menjerumuskan adalah kamu berbuat sesukanya tanpa memikirkan dampak dari perbuatanmu. Maka ada istilah dulu, zaman dulu tuh orang tua dulu nyebutnya anak polah bopo keprada. Jadi kalau anaknya berulah, yang mendapatkan resiko itu orang tua gitu. Anak umur 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun naik motor boncengan bertiga, berlima, ugal-ugalan di jalan, kemudian jatuh kecelakaan. Yang rugi siapa? Semuanya. Korbannya, orang-orang di sekeliling dia, orang tua dia, nanggung semua biaya perawatan, pengobatan, plus berurusan dengan pihak kepolisian karena melanggar peraturan. Makanya kamu jangan seperti itu. Jangan kamu merasa sudah besar, kemudian orang tua mampu membelikan motor, kamu seenaknya naik motor, sesukanya aja, itu jangan. Tetap ukurannya adalah ukuran 17 tahun. Kakak kadang suka sedikit lebih tegas ya kepada anak-anak yang belum saatnya membawa kendaraan bermotor, kemudian dia membawa kendaraan bermotor. Enggak bagus. Wa la yakuna, dan tidak ada makmuman menjadi makmun. Tahu makmum ya? Makmuman menjadi makmum. Wala ummiyan, dan bukan merupakan orang yang ummi. Orang yang ummi itu orang yang apa? Orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Buta huruf. Ya, bisa dikatakan buta huruf. Wa an la yakuna, dan tidak ada makmuman menjadi makmum. Wala umian, dan bukanlah orang yang ummi. Jadi maksudnya imam itu bukan merupakan seorang makmum, maksudnya jadi imam juga sekaligus makmum gitu maksudnya. Ya imam ya udah di depan. Nah, dalam teknis praktek sholat perempuan, imam itu ada 2 cara, berbeda dengan laki-laki. Pada umumnya 1 cara. Kalau perempuan misalnya Bunda Najla dengan Umi bertiga, imamnya tengah, sah seperti itu. Atau Najla imam, Umi sama Bunda di belakang, sah juga. Jadi ada 2 cara.
Kak, yang afdol yang mana? Yang afdol yang manapun yang kamu bisa menjalankan. Karena keafdolan berjamaah untuk perempuan itu tidak ada. Yang afdol itu sholat di rumahnya, tempat. Untuk perempuan itu tempat memang sholatnya di rumah. Baik sendiri maupun berjamaah. Itu sama sebetulnya. Adapun membiasakan sholat berjamaah bagi perempuan itu adalah untuk menggairahkan suatu amal biar semangat. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki justru dianjurkan di masjid. Mengecualikan keadaan seperti ini ya dalam kondisi pandemi. Karena kita khawatir akan tertular kayak misalnya awam, nadif, tipe yang rentan untuk kena penyakit, maka ya di rumah saja berjamaah. Lanjut. Wa an la yataqaddama, dan tidak mendahului. Biasanya suka mendahului siapa? Makmum. Alaihi, atas imam. Fil mauqifi, di dalam tempat berdiri. Jadi ketika berdiri tidak mendahului. Imam lagi sujud, tiba-tiba kamu karena pusing kepalanya sujud terus, maksa bangun gitu. Ya sudah, terima saja. Tunggu. Waan ya lama. Maksudnya? Ya kita sabar aja nungguin imam ketika sedang sujud gitu. Kadang kan imam ada yang agak lama. Iya, agak lama ya. Ya kalau kakak sih nyebutnya mungkin karena dia Ada bacaan tambahan? keasikan. Atau memang ada bacaan tambahan ya? Bisa saja ada, kan kayak beberapa kelompok memberikan bacaan khusus kayak misalnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, yang itu ditambahin Allahumma firli. Ada juga yang dibacanya dibanyakin, ditambah-tambahin banyak. Ya, banyak sih pernah dikasih. Tapi tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud. Maksudnya biar sujudnya lama kita baca Quran, misalnya baca surat Yasin gitu. Ya, tidak boleh. Kalau kita baca Subhana Rabbiyal A'la boleh? Boleh, sekali maupun 1000 kali sama. Boleh. Misalnya kamu pengen jidatnya hitam kayak orang kepentok tiang gitu, misalnya, ya nggak apa-apa. Biar keren, oh keren ya orang anak-anak alim, anak-anak rohis ya. Padahal dia sujudnya kelamaan. Tempat berdiri. Kadang kenapa nggak kayak gitu? Ya? Kenapa kadang nggak? Ya kakak sholatnya standar aja. Standar. Nggak terlalu kelihatan khusyuk banget. Maksudnya khusyuk banget tuh nggak terlalu berlebihan, sujudnya kelamaan, sedang aja lah. Ya, kepalanya memang Iya, nggak usah kayak orang kepentok tiang. kepalanya Berbicara pahala itu kita berbicara hasil ya. Hasil itu nanti akhirat, Mas. Masya Allah. Jadi nggak jaminan orang yang jidatnya menghitam, kemudian dia ibadahnya diterima, kamu yang jidatnya masih klimis, terus ibadahnya tidak diterima, tidak jaminan. Kita taunya kapan? Nanti di akhirat, tunggu aja. Semua bakal tahu. Fokus, Mas. Ngambil pulpen. Ayo. Naik dulu, fokus dong. Wa an ya'lama, dan mengetahui intiqalati, perpindahan. Wa an ya'lama, dan mengetahui intiqalati, perpindahan. Imamihi, imamnya. Nya kembali kepada makmum. Nah, ini yang dimaksud adalah ketika kita sholat, kita mengetahui pergerakan imam dalam arti urutan pekerjaan sholat kita mengetahui. Kak, bagaimana kalau sholatnya jamaahnya panjang, softnya panjang? Ya kita nggak perlu ngelawak-ngelawak pengen lihat imam, atau pengurus masjid susah payah pasang video, pasang TV, nggak perlu. Karena sesungguhnya ketika kita berada di soft terdepan nomor 1, yang harus jadikan fokus patokan gerakan adalah imam. Kemudian soft kedua, yang dia sekiranya bisa melihat imam, kalau tidak dia lihat soft pertama Yang di depan. yang di depannya. Begitu seterusnya sampai ke belakang. Gitu.
diikutin teman-temannya. Makanya sop awal yang persis di belakang imam harus orang-orang yang kemampuannya tidak terlalu jauh dengan imam. Yang bisa diambil contoh. Iya, agar misalnya terjadi hal-hal yang tidak diduga, kesalahan, kekeliruan, kelupaan, dia bisa mengantisipasi gitu, bisa mengantisipasi. Bisa mengingatkan. Nah, di sini adalah ada beberapa hal yang mungkin tidak terjadi di zaman dahulu. Contoh, kalau imamnya lupa, kita anak laki-laki atau orang dewasa laki-laki nyebutkan apa kalau lupa imamnya? Lanjutin ya? Iya. Mengingatkan imam caranya gimana kalau laki-laki? Subhanallah. Subhanallah. Berapa kali? Sampai 3 kali. Kalau 3 kali nggak mau juga bagaimana? Kita teriakin. Nah, ini kadang fikih juga belum mengcover ada potensi imam yang kalau orang kita nyebutnya dablek ya, artinya bukan dablek, artinya tidak menghiraukan teguran dari jamaah terus saja begitu. Nah, fikih itu tidak mengantisipasi itu, sehingga apa? Kita fokus pada gerakan sholat kita. Fokus, Mas. Fokus. Misalnya, ada imam diingatkan jangan bangun. Dia malah bangun, ngotot bangun misalnya. Kita udah subhanallah berkali-kali, dia tetap bangun. Kita jangan terus-terusan subhanallah, stop 3 kali aja. Subhanallah. 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 Udah. Terus yang boleh bicara adalah yang dekat imam saja. Yang jauh-jauh nggak usah ikut-ikutan, sok-sokan. Pengen ngingetin imam, nggak usah. Ya. Dekat-dekat imam saja. Kakak sering banget lihat. Softnya soft paling belakang. Tapi dia sok-sokan ngingetin imam, baca imamnya lupa baca Al-Quran. Kalau dia merasa paling lebih hafal, harusnya dia softnya paling awal. Sebagai korektor. Iya, sebagai orang yang mengkoreksi bacaan imam. Jangan sholat paling belakang tapi teriak paling kenceng. Gitu. Kita boleh nggak sih sholat di paling depan itu? Sholat paling depan untuk kamu maksudnya. Nawa, boleh, tapi kamu jangan terlalu dekat dengan sisi imam yang utama, yaitu persis di belakang imam. Kamu bisa di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi sholat satu tetap ya. Agak pinggir ya. Karena kalau imam batal kamu bisa gantiin. Itu problemnya. Bisa masalah. Kalau di mana itu orang itu yang di depan itu kalau di dalam nggak tahu kalau di Mas Yanto, Mas Dada. Ya pokoknya orang-orang yang kemampuan keilmuan agamanya tidak terlalu jauh lah dengan imam. Bisa tuh berani lah mengganti. Jangan imam. Yang baca Iqra aja nggak bisa, sholat persis di belakang imam. Begitu imam. Astagfirullahaladzim. Begitu imamnya salah, bagaimana dia mau ngeluruskan imam? Dia sendiri agama nggak ngerti gitu. Ya, hati-hati. Oleh karena itu kita sebagai seorang makmum hendaklah tahu dirilah kemampuan kita. Kita misalnya banyak hafalannya, sadar diri, maju paling depan agar bisa mengkoreksi bacaan imam ketika imam lupa. Kalau kita bacanya kurang banyak hafalannya, sadar diri juga, jangan nekat persis di belakang imam hanya kepengen mendapatkan keafdolan shaf pertama. Tahu diri aja, tahu diri. Kan semuanya bisa ngukur kan? Walaupun orang itu pintar-pintar, tapi yang menghafal Quran paling banyak kan kita tahu semua kan kapasitas kita. Gak akan melampaui. Ya kalau kakak walaupun sering jadi imam, memang sengaja sholatnya pendek-pendek. Pertama kakak memang hafalnya segitu. Yang kedua, orang di belakang kakak tidak repot-repot mengingatkan kakak. Sekali berakif aja bisa ngingetin. Akif itu kan 1 juz ke-30 hafal. Jadi artinya dalam wilayah juz 30 kakak bisa diingatkan. Coba kalau kakak nekat misalnya bacanya surat Al-Kahfi yang akhir belum sampai situ, kakak juga bacanya mungkin belepotan karena nggak terlalu hafal, kemudian nggak ada yang ingatkan, cuma jadi sok-sokan aja kalau sholat. Maka orang-orang zaman dahulu bikin trik. Enggak, triknya itu adalah di depan pengimaman ditaruh tatakan Al-Quran yang gede. Biar kalau kita pengen baca bacaan yang kita sukai, bisa tinggal baca saja. Taruh di situ depannya gitu. Iya. Dan itu biasa dipraktekkan oleh romo kakak yang di pesantren. Romo itu biasa kalau baca kepengen surat-surat pilihan, romo selalu membuka bait-bait Al-Quran. Dan romo biasanya menghatam bacaan sepanjang hidupnya kalau sholat. Kan selalu menjadi imam sholat. Sambil gitu sambil buka boleh? Bukan sambil membaca.
Nah tapi begitu balikan tangannya boleh sambil Ya tidak usah membalik, langsung aja harus ruku. Nanti di kesempatan lain dibuka lagi. Sebaiknya seperti itu. Jangan sambil buka. Iya, jangan sambil buka. Nanti keterusan keenakan malah sholat gak kelar-kelar. Kasihan jemaahnya. Kalau sholat sendiri gak apa-apa lah gitu. Kalau kakak enggak. Pertama ya memang kondisional ya, orang-orang yang profesinya cenderung homogen sama, kecenderungan aktivitas yang sama juga kemungkinan sangat besar sehingga bisa dikondisikan. Tapi untuk tinggal di daerah kayak kota Bekasi yang banyak industri, banyak orang usaha, banyak orang bekerja di luar jadwal wajar orang bekerja, ya sulit. Tinggal sholat seringkas mungkin lah. Sholat seringkas mungkin, tapi juga dia tidak terlalu cepat. Ya ringkas saja, artinya bahasa ringkas tuh orang yang punya janjian, punya jadwal tidak merasa keberatan. Sudah tua. Yang sudah tua juga ya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Karena sudah aja Nisa. Tidak ada yang nanya? Nah, kalau gitu kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.